Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Marcelinus Dewadaru. Setelah kita tuntas membahas pemodelan data, sekarang kita melangkah ke pemodelan objek menggunakan standar industri yaitu UML atau Unified Modeling Language. Diagram pertama dan yang paling fundamental untuk kita bahas adalah use case diagram. Mengapa diagram ini saya bahas pertama? Karena sebelum kita coding atau merancang database, kita harus tahu dulu sistem ini sebenarnya buat apa sih dan siapa yang pakai. Nah, use case diagram hadir untuk menjawab pertanyaan itu. Diagram ini tidak bicara soal urutan waktu atau algoritma yang rumit, melainkan memberikan gambaran fungsionalitas sistem dari kacamata pengguna. Sederhananya, ini adalah menu apa yang bisa dilakukan oleh aplikasi kita. Dalam membuat use case diagram yang standar, ada tiga komponen utama yang wajib dipahami. Komponen pertama adalah aktor. Simbolnya biasanya stickman. Aktor ini bukan cuma manusia atau user, tapi bisa juga sistem lain yang berinteraksi dengan aplikasi kita, misalnya payment gateway atau API eksternal. Nah, aktor ini dibagi menjadi aktor primer yang memicu proses dan aktor sekunder yang menerima reaksi. Komponen kedua adalah use case itu sendiri yang disimbolkan dengan oval. Ingat, penamaan use case harus menggunakan kata kerja aktif seperti login, mengelola data, atau mencetak laporan. Setiap oval ini mewakili satu fungsi spesifik yang memberikan nilai bagi aktor. Kita masuk ke komponen ketiga ya teman-teman. Dan ini yang sering salah kaprah. Komponen ketiga adalah relasi. Selain garis asosiasi biasa, ada tiga jenis relasi khusus yang bikin diagram kita jadi mahal. Pertama, generalization. Ini mirip konsep warisan. Misalnya ada aktor, mahasiswa, dan dosen yang mewarisi hak akses dari aktor pengguna. Kedua, include. Ini artinya sebuah use case wajib memanggil use case lain. Contoh fitur, transfer uang, include cek saldo. Nah, tanpa cek saldo, transfer tidak akan berjalan. Nah, yang ketiga yaitu extend. Ini kebalikannya ya teman-teman, sifatnya opsional. Contohnya adalah fitur pesan tiket. Bisa di-extend oleh fitur asuransi perjalanan. Kalau kita nggak pilih asuransi pun, pesan tiket tetap berjalan. Jadi, kesimpulannya, use case diagram adalah jembatan komunikasi antara klien yang awam dan developer yang teknis. Dengan diagram ini, kita memastikan scope atau batasan sistem sudah jelas di awal agar tidak terjadi fitur yang melenceng. Nah, bagaimana penerapan relasi-relasi kompleks ini di dalam jurnal penelitian nyata? Di video berikutnya, saya akan membedah use case dari jurnal referensi yang cukup kompleks. Sampai jumpa.